Kalau ngebahas Avatar, harus kita mulai dengan air, tanah, api, udara. Zaman dulu, kita suka banget nonton animasi Avatar. Kemudian, semua berubah saat adaptasi Si Ong menyerang. My name is Zong. Hanya Netflix, ketua dari adaptasi yang dapat menyelamatkannya. Tapi saat dunia tidak sabar menunggunya, proyeknya di-delay. Bertahun kemudian, adaptasi yang lebih baik akhirnya muncul. Lebih akurat, walaupun dengan sedikit perubahan. Walaupun kemampuan menggarap One Piece luar biasa, kita masih harus melihat apakah ini akan sebagus itu. Tapi aku percaya, Netflix dapat menyelamatkan adaptasi Avatar. Yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga hari ini. Salah satu serial animasi yang paling populer di dunia, Avatar The Last Airbender, dapat remake live action baru buat Netflix setelah hampir 20 tahun setelah serial animasinya dirilis. Nah, sebelum nonton Avatar The Last Airbender live action, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting sebelum kalian nonton Avatar live actionnya Netflix ini. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Series live action Avatar The Last Airbender adalah series Netflix yang merupakan adaptasi live action dari TV series animasi dengan judul sama yang tayang dari 2005 sampai 2008. Series animasi ini dibuat oleh Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko. Series ini mengusung genre fantasy adventure yang mengikuti petualangan Aang, seorang avatar dan pengendali udara terakhir bersama dengan dua kawannya kakak beradik dari suku air selatan, Sokka dan Katara, di mana mereka menjelajah dunia supaya Aang bisa menguasai keempat elemen dan mengakhiri ambisi negara api untuk menaklukkan dunia. Series ini di-create untuk Netflix oleh Albert Kim yang juga menjadi penulis, showrunner, dan eksekutif produser untuk series ini. Sebelumnya dia adalah eksekutif produser dan co-showrunner dari series drama Sleepy Hollow milik 20th Century Fox Television. Sayangnya, walaupun sempat terlibat, kreator dari series animasi originalnya, Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko, keluar dari produksi series ini di tengah jalan. Tapi mereka tetap mendapat kredit sebagai penulis untuk episode 1 dan 6. Series ini disutradarai oleh beberapa director yang akan menyutradarai episode-episodenya. Ada Michael Goy, Jet Wilkinson, Roseanne Liang, dan Jabbar Raisani. Lalu Dan Lin, Lindsay Liberator, Michael Goy, dan Roseanne Liang juga menjabat sebagai eksekutif produser seriesnya. Series ini diproduksi oleh Right Back, rumah produksi di balik franchise The Lego Movie, It, dan Sherlock Holmes-nya RDJ. Proyek ini memulai developmentnya sejak tahun 2018. Netflix mengumumkan kalau remake live action Avatar yang dikonsep ulang ini akan memulai produksi pada tahun 2019. Kreator original kartunnya, Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko, awalnya diumumkan sebagai eksekutif produser dan showrunnernya. Tapi pada bulan Juni 2020, mereka keluar dari produksi series ini karena perbedaan kreatif dan mengumumkan melalui surat terbuka di situs dan akun Instagram mereka pada tanggal 12 Agustus 2020. Pada Agustus 2021, Albert Kim resmi diumumkan sebagai penulis, eksekutif produser, dan showrunner yang baru. Produksi dan syutingnya dimulai di Vancouver, British Columbia pada 16 November 2021 dan selesai pada 17 Juni 2022. Dilaporkan kalau setiap episodenya membutuhkan biaya produksi lebih dari 15 juta dolar. Avatar The Last Airbender pasti identik dengan scoring dan musik-musiknya. Jeremy Zuckerman yang menggarap musik untuk series originalnya awalnya ditetapkan untuk kembali ke project live action ini, tapi kemudian menyangkal keterlibatannya setelah DiMartino dan Konietzko meninggalkan project ini. Dia akhirnya digantikan sama komposer pemenang penghargaan asal Jepang, Takeshi Furukawa, bersama dengan Synchron Stage Orchestra and Choir untuk menggarap musiknya. Dan kalau ngedengar dari trailernya, bisa dibilang kalau dialah yang mereplika scoring musik tema klasiknya The Last Airbender yang epic. Series ini dijadwalkan tayang perdana hari ini, 22 Februari 2024 di Netflix. Penghormatan buat tanggal tayang perdana kartunnya, yaitu pada tanggal 21 Februari 2005. Dan series ini terdiri dari 8 episode yang rilis semua sekaligus dengan durasi sekitar 50 menit sampai 1 jam. Cast and Character.
Series ini adalah adaptasi kartun super populer yang udah jalan lama dan udah punya world building yang luas. Bisa dipastikan akan banyak banget nih karakter-karakter yang bakal muncul di sini. Mereka diperanin sama aktor-aktor Hollywood baik yang udah terkenal maupun nama-nama baru. Diambil dari berbagai kebangsaan untuk menggambarkan etnis dan tiap-tiap suku dan kerajaan yang berbeda di sini. Untuk cast utamanya ada Gordon Cormier sebagai Avatar Aang, pengendali udara berusia 12 tahun yang berjiwa bebas dan damai. Dia membeku dalam es selama 100 tahun dan ketika dia bangun, semua pengendali udara lainnya telah dimusnahkan oleh negara api. Dia mendapatkan misi untuk mengakhiri perang dan menjadi tokoh keseimbangan dan harmoni bagi dunia sebagai avatar. Kyawen Tio sebagai Katara, seorang anak berusia 14 tahun yang merupakan pengendali air terakhir di sukunya setelah ibunya dibunuh oleh negara api. Terlepas dari tragedi pribadinya, dia bergabung dengan Aang dalam petualangannya sambil mengembangkan potensi waterbendingnya ini. Ian Owsley sebagai Sokka, kakaknya Katara yang berusia 15 tahun yang mencoba menjadi pemimpin suku setelah ayah mereka pergi berperang. Dia bergabung dengan Aang dalam misi bersama Katara, dan walaupun gak punya kemampuan pengendalian elemen, dia menutupi kurangnya dengan kecerdasan, akal, dan senjata bumerangnya yang bisa dia percaya. Dallas James Liu sebagai Pangeran Zuko, putra mahkota negara api yang berusia 16 tahun yang pemarah. Dia punya bekas luka khas di wajahnya saat dia diasingkan oleh ayahnya. Dia bertekad menangkap Avatar untuk mengakhiri pengusirannya dan mendapatkan kembali kehormatannya. Paul Sung Hyung Lee sebagai Uncle Iroh, seorang pensiunan jenderal negara api yang doyan teh dan musik. Kakak laki-laki dari Raja Api Ozai sekaligus paman dan mentor yang bijaksana untuk Zuko. Elizabeth Yu sebagai Princess Azula, adik perempuan Zuko, putri negara api yang licik, kejam, dan sangat berbakat. Showrunner Albert Kim mengatakan kalau Azula bakal lebih banyak muncul di musim pertama series ini daripada musim pertama kartunnya. Daniel Dae Kim sebagai Raja Api Ozai, penguasa negara api yang kejam, adik laki-laki Iroh, ayahnya Zuko dan Azula. Dia berambisi meneruskan impian leluhurnya untuk menguasai dunia. Ini bukan role pertama Daniel di franchise Avatar, karena dia adalah fans kartunnya dan jadi pengisi suara di kartunnya. Pertama kali dia mengisi suara di Book 2, The Last Airbender, dia mengisi suara sebagai Jenderal Fong. Kemudian di Legend of Korra, dia mengisi suara sebagai Hiroshi Sato. Kemudian untuk karakter pendukungnya ada Ken Leung sebagai Commander Zhao, seorang perwira angkatan laut negara api yang ambisius, sangat arogan, kejam, dan tidak terhormat. Dia saingan utama Zuko dalam mengejar Avatar. Hiro Kanagawa sebagai Raja Api Sojin, Raja Api yang memulai perang 100 tahun dan kakek buyutnya Zuko. Lalu juga ada Mamona Tamada sebagai Ty Lee, teman Azula yang akrobatik yang ahli dalam pemblokiran Chi. Talia Tran sebagai Mei, teman Azura lainnya yang ahli dalam melempar pisau. Ryan Mah sebagai Letnan Deng, seorang perwira di Angkatan Laut Negara Api. Rai Iskandar sebagai Letnan Ji, Letnan Negara Api dari kapal Zuko. Francois Chow sebagai Sage Agung, pemimpin Sage Api dari kuil Api Roku. Maria Cheng sebagai Suki, pemimpin dari Kyoshi Warrior, prajurit elit Pulau Kyoshi yang semuanya terdiri dari perempuan. Tamlin Tomita sebagai Yukari, ibunya Suki dan wali kota di Pulau Kyoshi yang sangat protektif. Danny Pudi sebagai The Mechanist, seorang single father dan inventor dari kerajaan bumi. Lucian River Chauhan sebagai Theo, anaknya The Mechanist. Utskar Ambutkar sebagai King Bumi, raja tua Omashu, teman tertuanya Aang. James C sebagai pedagang kubis, seorang pedagang malang yang kubis-kubisnya hancur mulu kena ulahnya tim Avatar. Nah, James C sendiri memang adalah pengisi suara asli karakternya dari series animasinya. Lim Kyaishu sebagai Mong Gyatso, seorang biksu pengembara udara yang jahil, ceria, baik hati, dan perhatian yang merupakan teman, mentor, dan figur ayah buat Aang. Casey Cam Horinek sebagai Grand Grand, petinggi dari suku air selatan dan neneknya Sokka dan Katara. Rainbow Dickerson sebagai Kaya, ibunya Sokka dan Katara. Joel Mondran sebagai Hakoda, ayahnya Sokka dan Katara dan kepala suku air selatan yang pergi berperang. Adolfo Martinez sebagai Paku, seorang ahli pengendali air dari suku utara yang berperan sebagai gurunya Aang dan Katara. Amber Midthunder sebagai Putri Yue, princess dari suku air utara. Joel O'Letty sebagai Han, seorang prajurit suku utara yang arogan, tunangannya Putri Yue. Nathaniel Archon sebagai Arnok, kepala suku air utara. Lalu Irene Bedard sebagai Yagoda, seorang healer dari suku air utara. Migun Fairbrother sebagai Avatar Kuruk, avatar pengendali air sebelum Avatar Kyoshi. Yvonne Chapman sebagai Avatar Kyoshi, avatar pengendali bumi legendaris sebelum Avatar Roku. C.S. Lee sebagai Avatar Roku, avatar pengendali api yang jadi inkarnasi Aang sebelumnya. Lalu ada Erden Chow sebagai Bounty Hunter Jun yang menunggangi seekor Shirshu sebagai trackernya. Lalu Sebastian Amaruso sebagai Jet, leader dari kelompok Freedom Fighter yang berambisi untuk melawan balik pasukan negara api. Taylor Lambright sebagai Duke, member Freedom Fighter dan temannya Jet. Wes Falarao sebagai Smeller B, member perempuan Freedom Fighter yang sering dikira laki-laki karena penampilannya. Nathaniel Kong sebagai Longshot, seorang pemanah pendiam dan anggota Freedom Fighters.
Force, lalu George Takei sebagai Koh the Face Stealer, roh mirip kelabang yang menggunakan wajah korbannya yang dia curi. George Takei juga pernah mengisi suara di serial animasinya sebagai sipir camp penjara negara api di episode 6 Book 1 Imprison. Lalu ada Randall Du Kim sebagai Wan Shitong, roh burung hantu yang bertanggung jawab atas perpustakaan roh. Dia mengaku mengetahui 10.000 hal dan sangat tidak percaya sama manusia. Randall juga pernah main di versi Avatar Ong dalam minor role sebagai kakek-kakek kuil. Kemudian ada juga Kiara Mendel, David Sukarai, Raihan Aurora, dan John Ray Di Buko dalam peran yang masih dirahasiakan. Storyline: Avatar The Last Airbender yang biasanya disingkat ATLA juga dikenal sebagai Avatar The Legend of Aang di beberapa negara. Adalah serial televisi animasi Amerika yang bergenre fantasi action yang dibuat oleh Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko. Series ini diproduksi oleh Nickelodeon Animation Studio dan ditayangkan di channel Nickelodeon selama 3 musim dengan total episode 61 episode dari Februari 2005 hingga Juli 2008. Series ini diakhiri dengan penayangan film televisi berdurasi 2 jam pada tanggal 19 Juli 2008 dan setiap season dari series ini disebut dengan book, di mana setiap episodenya disebut dengan chapter. Setiap judul booknya ini mengambil nama dari urutan elemen yang harus dikuasai sama Aang: air, bumi, dan api. Dan series live actionnya nanti baru akan mengadaptasi book 1, yaitu book air atau water. Avatar The Last Airbender meraih kesuksesan secara rating, menyabet banyak penghargaan dan menerima pujian dari para kritikus, terutama untuk referensi budayanya, art direction, world building, dan temanya. Ini mencakup konsep-konsep yang jarang disinggung dalam dunia entertainment anak-anak, termasuk perang, genosida, imperialisme, totalitarianisme, indoktrinasi, dan free will. Series ini dianggap banyak kritikus sebagai salah satu series animasi terbaik sepanjang masa yang melahirkan media franchise raksasa. Ceritanya kemudian dikembangkan dan extended ke beberapa media yang mencakup ongoing comic series, seri novel prequel Chronicles of the Avatar yang terdiri dari beberapa buku, serial animasi sequelnya yaitu The Legend of Korra, dan beberapa video game. Berkat kesuksesan dan masifnya franchise ini, Nickelodeon akhirnya membuat studio independennya sendiri khusus universe Avatar, yaitu Avatar Studio yang baru di-launch 2021 yang lalu. Mereka saat ini lagi mengerjakan film animasi teatrikal baru dan juga series Avatar baru. Avatar The Last Airbender sebelumnya juga udah diadaptasi jadi film live action karya M. Night Shyamalan. My name is Zong. Yang kayaknya lebih baik kita lupakan dan gak usah kita bahas lagi. Dan pastinya yang terbaru adalah adaptasi atau remake berupa series live action dari Netflix. Cerita Avatar The Last Airbender ini bersetting di dunia fiksi fantasi yang terinspirasi dari berbagai kebudayaan, kepercayaan, dan mitologi di Asia dan Arktik, di mana peradaban manusia terdiri dari 4 negara yang dinamai berdasarkan 4 elemen klasik, yaitu suku air, kerajaan bumi, negara api, dan pengembara udara. Di setiap negara ada orang-orang tertentu yang dikenal sebagai bender atau pengendali elemen. Mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau mengendalikan satu elemen secara telekinetik yang sesuai dengan negaranya masing-masing dan menggunakan gerakannya berdasarkan seni bela diri Tiongkok. Seorang avatar adalah satu-satunya individu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keempat elemen sekaligus. Avatar adalah seorang penengah atau pendamai yang cakupannya internasional, mempunyai tugas untuk menjaga keharmonisan 4 negara dan bertindak sebagai mediator antar manusia dan roh. Ketika avatar mati, roh mereka bereinkarnasi dalam bentuk baru yang akan dilahirkan kembali di negara berikutnya dalam urutan yang dikenal sebagai siklus avatar, dengan urutannya api, udara, air, lalu bumi. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam soal sejarah dan asal-usul dari Avatar ini, gue udah bikin videonya juga yang gue udah bahas tuntas tentang ini, jadi kalian bisa nonton video itu. Sesuai tradisi, seorang avatar baru akan diberitahu tentang statusnya sebagai avatar saat mereka berusia 16 tahun. Setelah itu mereka akan berkeliling dunia untuk mempelajari keempat seni pengendalian elemen, dan setelahnya mereka akan memulai dengan sungguh-sungguh peran mereka sebagai penjaga perdamaian global. Avatar dapat memasuki kondisi yang dikenal sebagai Avatar State, di mana mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan sementara dari semua inkarnasi masa lalu mereka. Walaupun ini adalah kondisi avatar yang paling kuat, tapi kalau avatar terbunuh saat berada dalam Avatar State, siklus reinkarnasi mereka akan terputus dan avatar akan lenyap. Dunia avatar juga memiliki karakteristik supranatural karena dunianya terbagi menjadi 2 alam, yaitu alam mortal atau dunia manusia dan spirit world atau dunia roh yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang aneh-aneh. Binatang-binatang di dunia manusia pun juga nggak kalah aneh karena di universe ini binatangnya adalah binatang-binatang hybrid. Cerita utama Avatar The Last Airbender bermula dari 1 abad lalu saat Avatar Aang muda diberitahu lebih cepat soal status avatarnya, yaitu saat dia berusia 12 tahun. Ini dilakukan karena ancaman perang dari negara api yang segera datang. Merasa takut akan tanggung jawab barunya, Aang melarikan diri dari rumah dan tercebur ke laut karena badai. Dia membungkus dirinya dan bison terbangnya dalam keadaan
mati suri ke dalam bola energi yang membeku. Tak lama kemudian, Fire Lord Sozin, penguasa negara api, melancarkan perang untuk memperluas kerajaan negaranya. Mengetahui kalau avatar selanjutnya dari pengembara udara, dia melakukan genosida terhadap pengembara udara. Serangan ini dia atur bersamaan dengan kedatangan sebuah komet yang memberikan kekuatan luar biasa kepada para pengendali api. Aang yang tersembunyi di bola es bawah laut akhirnya malah selamat dari perang 100 tahun dan perburuan negara api dalam mencari avatar. 100 tahun kemudian, dua bersaudara Katara dan Sokka, remaja dari suku air selatan, secara nggak sengaja menemukan Aang di gunung es dekat kutub selatan dan mengeluarkannya dari es. Di season pertama seriesnya, Aang melakukan perjalanan bersama Katara dan Sokka ke suku air utara untuk mencari ahli pengendalian air. Ini supaya dia bisa belajar pengendalian air sebagai langkah pertama persiapannya untuk mengalahkan negara api. Negara api sendiri sedang mengobarkan perang imperialis yang nggak ada habisnya melawan kerajaan bumi dan suku air, menyusul genosida pengembara udara 100 tahun yang lalu. Nah, Aang harus menguasai keempat elemen untuk mengakhiri perangnya. Dalam petualangannya, tim Avatar ditemani sama Appa, bison terbang jantan yang berperan sebagai animal guide dan spirit companionnya Aang, sekaligus sahabatnya Aang. Dia adalah makhluk mirip mamalia besar yang bisa terbang melalui pengendalian udara dan mengarahkan aliran udara dengan ekornya yang lebar. Nah, Appa adalah bison terakhir yang diketahui. Appa menjadi mode transportasi tim Avatar untuk berpergian ke seluruh dunia. Dia juga bisa menggunakan ekornya untuk menciptakan hembusan udara yang kuat sebagai serangan, dan menurut Aang, bison terbang adalah pengendali udara pertama. Motif bulu di punggung bison terbang inilah yang menginspirasi tato yang melambangkan penguasaan pengendalian udara seorang pengembara udara. Terus tim Avatar juga ditemani sama Momo, satu-satunya lemur bersayap yang diketahui. Momo diperkenalkan ketika Aang menemukannya di kuil udara selatan dan kemudian menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Meskipun Momo sering terjebak dalam bahaya dan situasi berbahaya, dia juga pintar dan sering membantu tim Avatar. Berbekal dengan berbagai macam keterampilan dan persahabatan yang gak terpatahkan, Aang dan teman-temannya ini melakukan perjalanan melintasi suku air selatan, kerajaan bumi dan negara api, bahkan Spirit World, di mana mereka bersama-sama membantu orang-orang yang ditindas oleh negara api sambil menghadapi berbagai musuh dan juga sekutu seperti Kyoshi Warriors, Jet dan kelompok Freedom Fighter, King Bumi, Jongjong dan Blue Spirit yang misterius. Bahkan Aang juga mendapatkan guide dari inkarnasi Avatar terdahulu. Sepanjang petualangan mereka, Aang dan teman-temannya juga dikejar oleh berbagai pihak. Pangeran Zuko adalah orang yang paling getol ngejar si Avatar. Sebagai putra dari Raja Api Ozai yang diasingkan dari rumahnya, cerita Zuko berawal ketika dia secara nggak sengaja bersikap tidak hormat di depan para jenderal saat pertemuan dengan Dewan Perang. Ozai kemudian menghukumnya dengan memaksa Zuko menghadapinya dalam duel Agni Kai. Tapi Zuko menolak untuk menyerang ayahnya sendiri. Ayahnya tetap menyerang dan akhirnya memberikan Zuko lukanya yang khas. Dan itulah kenapa dia akhirnya dikirim ke pengasingan dengan ide kalau dia bisa menemukan Avatar, itu akan mengembalikan kehormatannya. Zuko ditemani oleh pemannya Iroh yang juga mantan jenderal negara api dan master firebending. Iroh sebenarnya adalah orang yang seharusnya menjadi raja api, tapi setelah kematian anaknya dalam pengepungan Ba Sing Se, adik laki-lakinya Ozai menggantikannya sebagai raja api. Nggak seperti kebanyakan pengendali api yang lain, Iroh nggak memiliki rasa permusuhan terhadap negara lain. Dia menghasilkan api dan kilatnya bukan dari kemarahan, tapi dari satu sense yang diberikan kepadanya oleh para naga, sumber asli pengendali api. Selain itu, Aang juga dikejar oleh Zhao, laksamana negara api yang bercita-cita memenangkan hati Ozai yang selalu berambisi untuk naik pangkat. Ketika angkatan lautnya Zhao menyerang suku air utara, Zhao membunuh roh bulan, di mana Princess Yue mengorbankan nyawanya untuk menghidupkannya kembali. Dan Aang mengamuk bersatu dengan roh bulan untuk mengusir armada musuh ini. Dan disinilah cerita book 1 itu berakhir. Ngelihat dari trailernya, secara garis besar kayaknya ya ceritanya akan sesuai dengan di kartunnya, tapi namanya adaptasi yang nggak akan 100% sama, karena mereka juga akan menambahkan twist dan cerita original baru. Tapi series ini masih berlatar di dunia yang terdiri dari 4 negara yang dilanda perang, yang terinspirasi dari berbagai budaya Asia dan suku asli Amerika, di mana orang-orang tertentu dapat mengendalikan salah satu dari keempat elemen, air, bumi, api, dan udara. Series recommendation. Season pertama dari Avatar The Last Airbender live action ini akan mengadaptasi Book 1 atau season 1 dari series originalnya. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang origin karakter-karakternya dan referensi dari cerita yang muncul di seriesnya, ya recommended banget buat kalian untuk nonton season pertama atau Book 1 dari kartun Avatar The Last Airbender. Tapi karena series ini juga adalah adaptasi langsung dari kartunnya, jadi kalian bisa langsung ikutin aja seriesnya tanpa harus nonton kartunnya dulu untuk bisa ngerti ceritanya nanti, karena memang akan dikenalin dari awal di series ini. So
So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series live action Avatar The Last Airbender. Kalau kalian udah nonton seriesnya sampai episode 8 nanti, sampai selesai, kalian boleh komen di bawah dan kasih pendapat kalian tentang seriesnya. Kalian suka atau enggak, ada yang kurang atau enggak, apapun itu silakan kita diskusi rame-rame di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini, jangan lupa subscribe biar ini nambah terus subscribernya. Jangan lupa follow kita juga di sosial media kita lainnya dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.